Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan analisis fundamental dan teknikal. Anggota kelompok 6 ada Vanessa dengan NIM 595, Muhammad Faiz dengan NIM 612, dan Satrio dengan NIM 613. Next. Analisis fundamental pada PT Telekomunikasi Indonesia yang biasa disingkat dengan Telkom. Analisis fundamental ini lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjangnya. Dan Telkom sendiri adalah BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi, komunikasi, dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Hasil analisis fundamental untuk earning per share atau EPS. Untuk mencari EPS adalah laba operasional dibagi dengan rata-rata jumlah saham. Untuk EPS 2019 adalah Rp188,4 dan 2018 182. EPS dari tahun 2018 ke tahun 2019 semakin meningkat. Hal ini menandakan keuntungan atau laba perusahaan yang semakin besar. Apabila EPS meningkat, perusahaan mampu menghasilkan kenaikan laba bersih, sehingga investor akan memperoleh keuntungan laba per lembar saham yang semakin besar. Untuk price to earning ratio atau PER, untuk mencari PER sendiri adalah harga pasar saham sekarang dibagi dengan laba per lembar saham. Untuk 2019 adalah 21,1 dan untuk 2018 20,6. PER mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Hal ini dikarenakan harga pasar naik lebih cepat karena ekspektasi investor dan kemungkinan harga saham dipandang beberapa investor dianggap terlalu mahal. Next. Earning per share growth atau EPS growth rate. Untuk mencari EPS growth rate adalah EPS sekarang dibagi dengan EPS sebelumnya. Untuk tahun 2019 adalah 3,5% dan untuk 2018 minus 18,6%. Pertumbuhan EPS growth rate ini mencerminkan indikator utama kinerja harga saham. EPS growth rate dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 22,1%. Untuk price earning ratio growth atau per GR, untuk mencari per GR adalah per dibagi dengan EPS GR. Untuk 2019 adalah 6 dan untuk 2018 adalah minus 1,11. Per growth ratio pada tahun 2019 tidak layak untuk dibeli karena rasio pertumbuhan per sebesar 6 yang mana lebih besar dari 0,8 dan untuk per GR pada tahun 2018 menunjukkan layak untuk dibeli karena memiliki rasio minus 1,1 yaitu kurang dari 1 sehingga transaksi beli saham akan lebih diuntungkan daripada menjual saham yang pada saat itu undervalue. Next. Dividen per share atau DPS. Untuk mencari DPS sendiri adalah dividen tunai yang dibayarkan dibagi dengan rata-rata lembar saham beredar. Untuk tahun 2019 adalah Rp269,96 dan untuk 2018 adalah Rp260,9. Pada umumnya, growth stock memiliki dividen yang rendah karena dana laba digunakan untuk mengembangkan capital gain yang sangat tinggi pada perusahaan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mencari dividen yield dan dividen cover. Untuk mencari dividen yield, rumusnya ialah dividen per saham dibagi dengan harga pasar saham sekarang. Untuk 2018 ialah 260,92 dibagi dengan 3750 hasilnya 6,96. Kemudian pada tahun 2019 269,96 dibagi dengan 3.970 hasilnya ialah 8,80%. Kemudian yang dividen cover, rumusnya ialah laba per saham dibagi dengan dividen per saham. Laba per saham pada tahun 2018 ialah 192, kemudian dibagi dengan dividen per sahamnya 260,92, hasilnya 0,698. Kemudian di tahun 2019 menggunakan rumus yang sama, 188,4 dibagi dengan 269,96, hasilnya 6,98, dan dapat dilihat di sini, ini adalah checklist kekuatan finansial PT Telkom Indonesia, yang dimana dari hasil ini dapat dilihat bahwa PT Telkom Indonesia mengalami nilai peningkatan lebih banyak dari tahun 2018 ke tahun 2019, yang dimana banyak
yang berada pada masa hijau. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa saham PT Telkom Indonesia ini layak untuk dibeli dikarenakan EPS pada perusahaan tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Next, analisis teknikal saham PT Asia Plus. Seperti yang dapat dilihat di sini, kami menggunakan dua indikator yaitu Bollinger Band dan juga RSI. Untuk yang lingkaran hijau ini ialah sinyal beli, yang dimana sinyal beli terjadi apabila garis harga saham memotong ke atas garis batas bawah. Sedangkan yang merah ini adalah sinyal jual, yang terjadi apabila harga saham memotong ke bawah pada garis batas atas. Yang terakhir ini ditunjukkan bahwa mengalami sinyal beli. Dengan ini menunjukkan bahwa pada tanggal 18 kemarin ini saham PT Asia Plus layak untuk dibeli dan akan mengalami penurunan. Kemudian yang kedua adalah kami menggunakan indikator RSI, yang dimana RSI ini menunjukkan dapat dua sinyal, yaitu sinyal jual dan juga sinyal beli. Yang dimana sinyal beli ini terjadi dikarenakan garis harga saham memotong ke atas pada garis batas bawah 30%, dan untuk yang jual terjadi dikarenakan harga saham memotong ke bawah pada garis batas atas 70%. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Satria Nurpandoyo dengan NIM 2018 310613. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis teknikal saham PT CIMB Niaga atau Bank CIMB Niaga pada indikator Bollinger Band di tanggal 29 Januari 2021 di harga Rp874 menunjukkan sinyal beli karena garis line chart memotong ke atas batas bawah. Pada tanggal 2 Februari 2021, indikator RSI juga menunjukkan sinyal beli di harga Rp899 karena garis RSI memotong ke atas batas bawah 30. Pada tanggal 4 Maret, kedua indikator Bollinger Band dan RSI menunjukkan sinyal jual karena garis line chart pada Bollinger Band memotong ke bawah batas atas. Hal serupa juga terjadi pada indikator RSI karena garis RSI memotong ke bawah batas atas 70%. Sementara pada tanggal 18 Januari 2021, indikator Bollinger Band menunjukkan sinyal beli karena garis line chart memotong ke atas batas bawah. Namun pada indikator RSI belum menunjukkan sinyal beli meskipun garis RSI cenderung turun pada batas bawah 30%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.